Hai semuanya, sebelumnya aku mau info sama kalian kalau Bimbel Teman Belajar akan buka lagi batch yang kelima khusus untuk kelas online intensif CPNS full SKD. Kelas ini akan dimulai tanggal 21 Juli 2021 dengan fasilitas 25 kali pertemuan via Zoom, grup aktif sampai hari H-tes, materi dalam bentuk e-book, soal-soal hots dan trik cepat sesuai kisi-kisi CPNS 2021, dan rekaman pembelajaran juga try out. Jadi tunggu apa lagi, jangan ketinggalan lagi di batch 5 ini ya. See you! Hai teman-teman semua, gimana nih persiapan tes CPNS-nya? Tetap semangat ya. Nah, kali ini aku akan bagi sama kalian materi umum dan beberapa soal hots bela negara. Bela negara ini adalah salah satu submateri dari TWK. Jadi, tunggu apa lagi, kita langsung aja yuk. Oke, kita mulai dari definisi bela negara. Bela negara ini dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, di poin yang ini aku mau menggarisbawahi dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya bahwa bela negara itu harus didasari oleh rasa cinta tanah air. Kemudian berikutnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang artinya bahwa kegiatan, sifat maupun usaha bela negara harus berdasarkan poin-poin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kemudian di sini bela negara dapat juga didefinisikan sebagai manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan negara melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Nah, di sini aku mau menggarisbawahi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Jadi kenapa harus ada bela negara ya padahal kita sudah merdeka? Nah, jawabannya adalah karena ada ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang bisa datang kapan saja. Jadi nanti teman-teman belajarnya bisa dikembangin lagi ke pemahaman mengenai ancaman, hambatan, gangguan, dan juga tantangan. Oke, yang kedua, nilai dasar bela negara. Kalau tadi kita lihat definisi bela negara bahwa bela negara itu harus didasari oleh rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu di sini cinta terhadap tanah air menjadi nilai pertama dari bela negara. Oke, kemudian setelah kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, tentunya kita harus sadar bahwa kita yang berada di tanah air Indonesia ini merupakan satu bangsa dan negara. Jadi kita sadar berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian yang ketiga, setelah kesadaran kita bahwa kita adalah satu bangsa dan negara, tentunya harus ada satu kesamaan visi yang kemudian diwujudkan dalam keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, setelah kita punya rasa cinta tanah air, kita sadar berbangsa dan bernegara, kita mempunyai satu visi dalam ideologi Pancasila, kemudian kita harus mempunyai rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal inilah yang menjadi sikap bela negara nantinya. Oke, kemudian setelah kita mau rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, tentunya nilai selanjutnya kita harus punya kemampuan awal bela negara. Ya, jadi kalau kita sudah rela, kita tahu kalau kita juga mampu untuk melakukan bela negara. Oke, berikutnya keikutsertaan warga dalam bela negara. Jadi, bela negara ini dapat dilakukan oleh semua warga negara. Begitupun diatur dalam undang-undang bahwa bela negara ini adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara.
Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan dalam upaya bela negara, yang pertama yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Ini untuk kita semua jelas bahwa kita sudah mengikuti pendidikan kewarganegaraan di bangku sekolah ya. Oke, yang kedua, keikutsertaan warga dalam bela negara dapat diwujudkan dalam pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, jadi kalau di Indonesia, walaupun belum ada wajib militer, namun bila suatu saat pemerintah melakukan wajib militer, maka seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan secara wajib harus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, keikutsertaan kita dapat diwujudkan dengan pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib. Ya, jadi TNI ini merupakan garda terdepan dalam upaya pertahanan negara, sehingga keikutsertaan warga dalam bela negara pun dapat diwujudkan dengan mengabdi menjadi prajurit TNI. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang mungkin tidak dapat menjadi prajurit TNI, keikutsertaan dalam bela negara dapat diwujudkan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, jadi sebenarnya semua profesi itu bisa mempunyai andil dalam bela negara. Contohnya kalau saat sekarang nih di tengah-tengah pandemi COVID, tenaga-tenaga medis itu sedang melakukan pengabdian ya. Begitupun dengan profesi-profesi lainnya, dengan melakukan profesi dengan baik, maka itu sudah merupakan keikutsertaan warga dalam bela negara. Oke, berikutnya kita masuk ke Sishamkanrata. Jadi bela negara itu sangat erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk bangsa Indonesia sendiri, pemerintah telah memilih suatu sistem dalam pertahanan dan keamanan negara, yaitu disebut dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat Sishamkanrata. Ya. Jadi Sishamkanrata ini pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ya, jadi di sini saya mau menggarisbawahi bahwa Sishamkanrata ini pada hakikatnya adalah upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional. Berarti bahwa seluruh rakyat berhak dan wajib untuk ikut dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini. Jadi dalam sistem ini dikatakan bahwa seluruh rakyat serta segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional harus bersedia saat negara membutuhkan kita dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, nah berikutnya kita juga perlu meng-highlight bahwa Sishamkanrata ini mendefinisikan bahwa seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ya, yang artinya bahwa apabila ada kekacauan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, misalnya ada serangan atau ada AHGT, ancaman hambatan gangguan dan tantangan di beberapa atau sedikit wilayah negara, kita semua harus bersatu dalam sistem pertahanan dan keamanan ini karena seluruh wilayah negara kita adalah satu kesatuan yang utuh. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen Sishamkanrata. Jadi Sishamkanrata ini sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga komponennya pun juga sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, komponen utama Sishamkanrata yaitu TNI Polri.
Jelas ya, karena bela negara mempunyai landasan utama wajib militer, sehingga TNI Polri akan selalu menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, berikutnya ada komponen cadangan, yaitu warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional, yang artinya apabila TNI Polri butuh bantuan, maka seluruh warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional harus siap. Oke, berikutnya yaitu komponen pendukung. Komponen pendukung ini merupakan tambahan penjelasan ya. Jadi komponen pendukung Sishamkan Rata yaitu rakyat terlatih. Rakyat terlatih contohnya seperti pensiunan TNI, pensiunan Polri, ataupun Satpol PP. Nah, itu tadi materi umum mengenai bela negara. Nah, sekarang aku udah nyiapin buat kalian 8 soal HOTS bela negara. Yuk, kita bahas. Soal yang pertama, beberapa kali pernah terjadi kejadian di mana kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara lain. Kesenian yang merupakan khas budaya bangsa Indonesia dipertontonkan dan diangkat sebagai budaya dari negara lain. Sebagai warga negara, hal yang seharusnya selalu kita lakukan adalah dengan opsi yang pertama, A. Melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Opsi yang ini mungkin ya. Kemudian B. Menyebarkan di sosial media bahwa itu adalah kebudayaan Indonesia. Opsi yang ini juga mungkin dalam keadaan tersebut. Kemudian C. Meredam perselisihan agar tercipta ketertiban dunia. Namun kalau memang itu adalah identitas bangsa yang diambil oleh negara lain, maka kita tidak dapat hanya meredam perselisihan saja. Jadi opsi ini tidak memungkinkan ya. Kemudian opsi D, mengakui bahwa kebudayaan tersebut milik bersama dengan negara lain agar tercipta kerukunan. Opsi yang ini juga tidak memungkinkan karena tidak mungkin kita mengakui bahwa kebudayaan tersebut milik bersama dengan negara lain kalau budaya tersebut memang adalah milik negara kita. Kemudian opsi E, memperbanyak teman dari negara lain agar bisa diperkenalkan dengan budaya Indonesia. Oke, opsi yang ini juga memungkinkan. Namun kita kembali ke soal bahwa yang ditanyakan yang seharusnya selalu. Jadi hal yang paling mungkin. Oke. A bisa dibilang paling mungkin karena semua orang dapat melakukan upaya melestarikan kekayaan budaya. Kemudian B, menyebarkan di sosial media bahwa itu adalah kebudayaan Indonesia. Sayangnya hal ini hanya dapat dilakukan apabila sedang terjadi perselisihan seperti pada contoh soal. Jadi tidak selalu harus kita lakukan. Sedangkan kalau menyebarkan di sosial media mengenai kekayaan budaya itu sudah tercover di opsi A. Jadi opsi B kurang merefleksikan soal ya. Kemudian opsi E, memperbanyak teman dari negara lain agar bisa diperkenalkan dengan budaya Indonesia. Opsi yang ini juga tidak selalu dapat kita lakukan ya. Jadi yang paling benar yang harusnya selalu kita lakukan adalah di opsi A, melestarikan kekayaan budaya terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Soal selanjutnya, bela negara bertujuan salah satunya untuk menanamkan rasa kecintaan dan kepedulian pada bangsa. Bela negara sendiri dapat dilakukan dari lingkungan terkecil sekalipun. Sebagai kepala keluarga, hal yang dapat dilakukan dalam konteks bela negara adalah A. Memberikan kehidupan yang berkualitas bagi anak, B. Membentuk keluarga yang sadar hukum, C. Ikut menjaga keamanan lingkungan, D. Senang bekerja keras, E. Menggali potensi anak dengan mengikut sertakan di berbagai kegiatan yang positif. Oke, kita lihat opsinya ya teman-teman. A. Memberikan kehidupan yang berkualitas bagi anak. Ini bisa jadi ya. Oke, kemudian B. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Juga bisa. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Ikut menjaga keamanan lingkungan itu bukan hanya tugas kepala keluarga ya, tetapi semua oknum masyarakat. Oke. Kemudian senang bekerja keras juga
Tidak hanya untuk kepala keluarga ya, tapi untuk semua orang. Kemudian E, menggali potensi anak dengan mengikutsertakan di berbagai kegiatan positif. Ini juga mungkin ya. Namun dikatakan di sini untuk kita dapat memilih A, B atau E, kita lihat dalam bahwa yang diminta adalah sebagai kepala keluarga, hal yang dapat dilakukan dalam konteks bela negara. Dalam konteks bela negara ya teman-teman, jadi mungkin kita bisa melihat bahwa seseorang misalnya yang memiliki pun kehidupan yang berkualitas ataupun mempunyai potensi, tetapi kalau tidak sadar hukum maka dia tidak akan bisa tahu kalau bela negara merupakan hak dan kewajiban. Dia tidak dapat memberikan pelajaran ke anak-anaknya bahwa bela negara adalah sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara kalau dia tidak membentuk keluarga yang sadar hukum. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi B. Secara fisik, bela negara dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan dasar konsep bela negara adalah A. Pembelajaran pendidikan bela negara, B. Penegakan hukum, C. Wajib militer, D. Pengabdian sesuai profesi, atau D. Penanganan radikalisme. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah landasan dasar konsep bela negara? Oke, jadi teman-teman, konsep dasar bela negara adalah wajib militer ya. Jadi jawabannya adalah C. Saya akan memberikan sedikit penjelasan. Jadi konsep bela negara pada awalnya landasannya adalah wajib militer. Makanya di Indonesia komponen utama pertahanan negara adalah TNI ya. Nah, konsep dasar bela negara ini wajib militer diartikan sebagai TNI. Oke. Mungkin di beberapa negara wajib militer dilakukan juga oleh masyarakat umum yang telah memenuhi syarat. Tetapi di Indonesia wajib militer diartikan sebagai TNI. Oke. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Landasan dasar konsep bela negara adalah wajib militer. Andi adalah seorang pemuda generasi milenial. Andi dan teman-temannya dapat dikatakan sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya akan berperan dalam mempertahankan kesatuan bangsa dan melindungi dari segala macam ancaman. Sehingga semua generasi milenial diharapkan memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan secara fisik dan mental. Warga yang memiliki kemampuan awal bela negara dapat diindikasikan dengan sikap di bawah ini kecuali A. Memiliki kecerdasan emosional, B. Rajin berolahraga dan memelihara kesehatan jasmani, C. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, D. Memiliki pengetahuan cara bijak bersosial media, atau E. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, jadi di sini kita garis bawahi ya. Kemampuan awal bela negara dapat diindikasikan dengan sikap di bawah ini, kecuali. Jadi di sini sikap yang bukan merupakan kemampuan awal bela negara. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, sudah dijelaskan bahwa kemampuan awal bela negara itu dapat diwujudkan secara fisik dan mental. Oke, jadi kita lihat ke opsi A, memiliki kecerdasan emosional. Ini adalah salah satu indikasi awal kemampuan bela negara. Kemudian B, rajin berolahraga dan memelihara kesehatan jasmani.
Ini juga betul ya, kemampuan awal bela negara. Kemudian C, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Ini juga betul ya. Kemudian D, memiliki pengetahuan cara bijak bersosial media. Ini juga kemampuan awal bela negara karena sekarang banyak sekali ancaman dan gangguan yang datangnya dari sosial media. Oke, yang terakhir E, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ini sebenarnya adalah sikap yang baik, tetapi ini sudah bukan kemampuan awal bela negara, tetapi ini adalah keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sehingga ini tidak termasuk dalam kemampuan awal bela negara. Jadi opsi yang benar adalah E ya teman-teman. Soal berikutnya. Keyakinan akan Pancasila harus dilanjutkan dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Keyakinan akan Pancasila pada dasarnya menjadi salah satu nilai dasar bela negara karena A. Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. B. Pancasila adalah dasar negara. C. Pancasila adalah jati diri bangsa. D. Pancasila merupakan rumusan para pendiri bangsa yang menggambarkan tujuan nasional. Atau E. Keyakinan pada Pancasila memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat ya, opsi A, B, C, D, dan E ini adalah hal-hal yang benar ya. Maksudnya pernyataan yang benar mengenai Pancasila. Jadi soal TWK sekarang itu modelnya kayak gitu ya, suka jawabannya benar semua. Tapi kita harus memilih satu yang paling tepat. Nah, untuk memilih satu yang paling tepat, kita lihat dulu pertanyaannya ini kemana nih arahnya. Jadi di sini pertanyaannya keyakinan akan Pancasila. Jadi keyakinan akan Pancasila pada dasarnya menjadi salah satu nilai dasar bela negara. Jadi yang kita lihat hubungannya Pancasila dengan nilai dasar bela negara. Hubungan Pancasila dengan bela negara. Nah, kita lihat hubungan Pancasila dengan bela negara itu terlihat jelas di opsi A ya. Oke. Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Kita tahu kalau bela negara itu fungsinya untuk menghalangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga pernyataan mengenai Pancasila di opsi A sangat tepat untuk menyatakan hubungannya dengan bela negara. Nah, kalau untuk B dan C adalah kedudukan Pancasila, dasar negara dan jati diri bangsa. Kemudian D, Pancasila merupakan rumusan para pendiri bangsa yang menggambarkan tujuan nasional. Ini adalah hubungan Pancasila dengan tujuan nasional ya. Oke. Kemudian E, keyakinan pada Pancasila memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara ya, tetapi belum masuk ke belum menjawab konteks hubungan dengan bela negara ya. Jadi opsi yang paling tepat ada di opsi A. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Peristiwa tersebut memperlihatkan nilai bahwa A. Cikal bela negara berasal dari perjuangan pembentukan PDRI. B. Belanda tidak terima dengan kemerdekaan RI sehingga datang kembali ke Indonesia. C. Bukit Tinggi merupakan tempat yang aman untuk mengumpulkan kekuatan nasional saat itu. D. Keutuhan NKRI tidak hanya perlu direbut dari penjajah, namun juga harus dipertahankan. E. Perjuangan nasional akan lebih berhasil daripada perjuangan separatis.
Oke teman-teman, kita ke pertanyaannya lagi ya, seperti biasa. Nah, di sini pertanyaannya, peristiwa tersebut memperlihatkan nilai bahwa, ya. Jadi dari keseluruhan soal cerita bahwa kita pernah mempunyai pemerintahan darurat Republik Indonesia saat situasi Indonesia sedang genting, ya. Kita melihat nilai apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut, ya. Kita lihat A. Cikal bela negara berasal dari perjuangan pembentukan PDRI. Ya, ini pernyataan yang betul, tetapi yang kita tanyakan adalah nilai pelajaran apa yang dapat kita petik dari soal tersebut. Kemudian B. Belanda tidak terima dengan kemerdekaan RI sehingga datang kembali ke Indonesia. Ini adalah kasusnya ya. Kemudian C. Bukit Tinggi merupakan tempat yang aman untuk mengumpulkan kekuatan nasional saat itu. Ya, ini kita bukan fokus kepada tempat, tetapi nilai apa yang bisa kita pelajari. Ini fokusnya pada tempatnya ya. Kemudian D. Keutuhan NKRI tidak hanya perlu direbut dari penjajah, namun juga harus dipertahankan. Nah, ini opsi yang memperlihatkan sikap nilai yang kita dapat pelajari dari hal tersebut, bahwa keutuhan NKRI tidak hanya perlu direbut dari penjajah, namun juga harus dipertahankan. Oke. Kemudian perjuangan nasional akan lebih berhasil daripada perjuangan separatis. Ini adalah sebenarnya hal pelajaran dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia ya. Kalau untuk soal ini yang lebih tepat dia ke sini ya, ke D. Oke. Jadi opsi yang lebih tepat dan paling tepat adalah opsi D. Jadi adanya PDRI, adanya perjuangan tetap mempertahankan negara, itu memperlihatkan bahwa keutuhan NKRI tidak hanya perlu direbut dari penjajah, namun juga harus dipertahankan. Pertanyaan berikutnya, Andi adalah seorang anak Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Di kampus Andi terdapat juga sejumlah mahasiswa-mahasiswi lain yang berasal dari Indonesia. Kebetulan seminggu lagi merupakan peringatan Hari Kemerdekaan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai cinta tanah air, sikap yang dapat mereka lakukan terkait hal tersebut adalah A. Bersama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia agar rasa nasionalisme mereka tetap terjaga. B. Mengingat dalam hati saja dan tidak melakukan apa-apa demi menghormati negara tempat mereka tinggal. C. Pulang ke Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan. D. Belajar dengan baik agar segera dapat lulus dan mengabdi pada bangsa dan negara. Atau E. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Oke, kita lihat ke pertanyaannya, yaitu sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai cinta tanah air, sikap yang dapat mereka lakukan terkait hal tersebut. Ingat ya, sikap terkait hal tersebut. Jadi sikap terkait akan adanya Hari Kemerdekaan NKRI. Ya. Kita lihat ke opsi A, bersama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia agar rasa nasionalisme mereka tetap terjaga. Ini betul ya, sikap terkait kita menghadapi kemerdekaan saat kita ada di luar negeri. Kemudian B. Mengingat dalam hati saja dan tidak melakukan apa-apa demi menghormati negara tempat mereka tinggal. Ini bukan opsi yang mencerminkan nilai cinta tanah air ya. Tidak melakukan apa-apa demi menghormati negara tempat mereka tinggal. Padahal banyak hal-hal yang dapat dilakukan walaupun tetap memperlihatkan penghormatan kepada negara tempat mereka tinggal. Kemudian C. Pulang ke Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan. Ini bisa betul, ini juga sikap terkait kita merayakan kemerdekaan ya. Kemudian belajar dengan baik agar segera dapat lulus dan mengabdi pada bangsa dan negara. Ini juga sikap yang baik, sikap cinta tanah air, tetapi tidak terkait dengan kasus di soal ya.
Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Ini juga betul, saat kita di luar kita harus melakukan hal ini, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Namun sekali lagi tidak terkait dengan soal. Oke, kita lihat pilihan yang mungkin A dan C. Namun yang dapat dilakukan, yang lebih dapat dilakukan mahasiswa-mahasiswi Indonesia saat itu adalah tentunya opsi A, ya. Opsi C belum tentu dapat dilakukan semua orang, ya. Jadi opsi A yang paling tepat yaitu bersama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia agar rasa nasionalisme mereka tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya. Saat ini seluruh dunia sedang dihadapi dengan wabah COVID-19, termasuk negara Indonesia. Banyak korban yang berjatuhan akibat masuknya wabah penyakit ini. Berbagai kegiatan pun harus dihentikan atau disesuaikan dengan keadaan pandemik ini. Sebagai warga negara, contoh implementasi nilai rela berkorban dalam konteks bela negara yang dapat dilakukan seseorang adalah A. Memakai masker setiap hari, B. Mengurangi mobilitas dan aktivitas makan di tempat umum, C. Menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, D. Menyebarkan berita mengenai edukasi protokol kesehatan dalam masa pandemi, atau E. Menjadi relawan Satgas COVID-19. Oke, kita lihat kembali ya ke pertanyaan soal. Pertanyaan soal yaitu implementasi nilai rela berkorban dalam konteks bela negara yang dapat dilakukan seseorang adalah. Ya, jadi teman-teman kita lihat kalau opsi A, B, C, D, dan E ini kesemuanya memperlihatkan sikap bela negara. Ya, kenapa? Karena ini adalah opsi A sampai E itu semua hal-hal yang memang kita lakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ya, namun yang di sini ditanya implementasi nilai rela berkorbannya ya. Oke. Ya. Kita lihat ke opsi A, memakai masker setiap hari. Ini adalah hal yang merupakan implementasi nilai kemampuan awal bela negara ya. Jadi hal-hal yang kita semua dapat lakukan. Kita semua dapat lakukan dengan mudah. Ya, memakai masker setiap hari ya, contohnya itu adalah kemampuan awal bela negara, kita menuruti peraturan yang sudah dibuat ya. Jadi ini tidak termasuk implementasi nilai rela berkorban. Kemudian B, mengurangi mobilitas dan aktivitas makan di tempat umum. Ini juga masuknya ke nilai awal kemampuan awal bela negara. Kemudian C, menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Ini juga masuk di kemampuan awal bela negara. Kemudian D, menyebarkan berita mengenai edukasi protokol kesehatan dalam masa pandemi. Ini juga kemampuan awal bela negara. Nah, yang terakhir menjadi relawan Satgas COVID-19. Nah, ini sudah memperlihatkan nilai rela berkorban. Oke. Jadi opsi yang paling tepat adalah E. Implementasi nilai rela berkorban dalam konteks bela negara yang dapat dilakukan seseorang dalam kondisi COVID-19 adalah E. Menjadi relawan Satgas COVID-19. Oke teman-teman, itu tadi materi umum bela negara dan juga contoh beberapa soal HOTS bela negara. Nah, buat kalian jangan lupa untuk tetap mengembangkan materi umum tadi dan juga belajar soal-soal sebanyak-banyaknya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video aku ini karena aku bakalan bikin lagi video untuk kita sama-sama belajar TWK. Oke semuanya, semangat! Bye-bye!